Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Happy Milaniani bisa menyapa teman-teman semua dalam acara BTP Talk Podcast. BTP Talk Podcast adalah podcast yang diselenggarakan oleh Direktorat Bandung Teknopark yang isinya adalah mengenai produk, layanan, dan semua-semuanya yang berkaitan dengan inovasi dan entrepreneurship di Telkom University. Nah, pada kesempatan kali ini senang sekali saya sudah kedatangan gitu ya, suhunya BTP gitu ya, leluhurnya BTP gitu, Bapak Jangkung Raharjo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu Ebi, semoga sehat semua. Alhamdulillah gitu Pak. Nah, tadi kan saya udah bilang ya Bapak tuh suhu, leluhur segala macem lah gitu ya. Karena memang betul kan Pak, Bapak itu kan legend banget lah ketika saya datang ke BTP tuh ya Bapak memang cikal bakal pendiri ya Pak ya. Pendiri dari Bandung Teknopark waktu itu kan ya. Dan ya tentu saja semua pemikiran Bapak lah yang akhirnya membuat BTP ini terwujud gitu. Nah, di kesempatan kali ini saya pengen menggali gitu Pak, kenapa sih Bapak waktu itu gitu ya Pak ya, sampai kepikiran kayaknya harus ada Bandung Teknopark. Nah, boleh cerita sedikit Pak ke teman-teman yang lagi nonton? Iya, jadi gini teman-teman semua, jadi memang pada tahun 2006 mau ke 2007 itu Ketua Yayasan yang dalam hal ini Pak Dr. Heri Kosairi itu men-challenge IT Telkom waktu itu harus menjadi world class university. Sehingga kami waktu itu mencari apa sih sebenarnya world class university, dan ternyata dari beberapa perguruan tinggi di luar negeri yang masuk dalam kategori world class university itu ternyata di situ banyak inovasi, kemudian banyak industri-industri yang masuk di kawasan dan sebagainya. Sehingga kami waktu itu langsung mempunyai ide kita harus mempunyai kawasan ekosistem inovasi berkelanjutan. Ceritanya seperti itu. Kemudian dari situ kami meyakinkan pimpinan IT Telkom waktu itu sama pimpinan yayasan. Alhamdulillah waktu itu hari Sabtu tanggal 9 bulan 9 tahun 2009. Ya, itu saya presentasi. 999 ya. Saya presentasi, kemudian dari yayasan Pak Heri itu langsung nyatok, oke, kita akan sangat setuju dan kita akan alokasikan 5,4 hektar tanah untuk kawasan ekosistem inovasi berkelanjutan itu yang sekarang namanya Bandung Teknopark itu. Jadi 5,4 hektar itu di daerah sini. Betul. Jadi dari awal memang sudah di situ, di sini gitu ya Pak ya. Jadi 999 berarti ya baru beberapa hari yang lalu dong ya Pak ya. Dari pertama kalinya Bapak mempresentasikan mengenai pentingnya BTP gitu ya, atau Teknopark lah pada saat itu gitu ya Pak ya. Terus jadi kan tadi pertama-tamanya adalah dorongan dari Ketua YPT, IT Telkom harus menjadi world class university. Terus Bapak research gitu, ternyata harus ada ekosistem, sebuah ekosistem gitu ya Pak ya. Nah, boleh diceritain mungkin Pak pertama-tamanya, kan pertama tadi presentasi udah. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh Bapak sampai akhirnya bisa berdiri Pak? Ya, jadi memang itu kan tanggal 9 bulan 9 tahun 2009. Sebenarnya kan ini kita inisiasi, saya meyakinkan Senat itu di tahun 2007. Sebenarnya artinya 2 tahun sebelumnya. Sehingga waktu itu ya kami terus terang waktu itu ya dibully lah ini itu ya. Karena waktu itu kami meyakinkan kita harus sudah merambah ke komersialisasi atau yang dari sekarang hilirisasi. 2007. Ya, saya presentasi di Senat. Sehingga waktu itu ya kita dapat cibiran sana sini gitu ya. Tetapi saya katakan waktu itu, kalau kita tidak bicara komersialisasi atau hilirisasi, kita tidak akan pernah melihat mobil-mobil itu keliaran di jalan. Itu kan hasil hilirisasi kan. Nah, singkat cerita, waktu itu kita harus mencari partner gitu ya. Nah, waktu itu yang kami lirik pertama kali adalah Kementerian Perindustrian. Dan alhamdulillah, waktu itu kita dipercaya untuk mengelola UPT TIK, Unit Pelaksana Teknik ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Gitu kan. Itu dari Dirjen IKM, Kementerian Perindustrian. Itu 2007 kita jalankan. Kemudian 2009, alhamdulillah Dirjen yang lain, Direktorat Jenderal yang lain, IUBTT, Industri Unggulan Berbasis
tinggi. Ya. Itu yang merasa, wah saya juga harus ikut andil gitu ya. Dan alhamdulillah kita waktu itu diminta untuk mendirikan pusat desain telekomunikasi. Pusat desain telekomunikasi. Nah, dua entitas ini kita jalankan, gitu kan? Artinya yang satu ini yang UPTT IKA itu tadi untuk menghasilkan teknopreneur, kemudian yang PDT tadi menghasilkan produk-produk inovasi. Ceritanya seperti itu. Nah, ya qadarullah, kemudian dari Kemendikbud ya, itu meminta kita untuk mengembangkan ini entrepreneurship lah gitu ya. Nah, sehingga tiga entitas ini kita merge di tahun 2009 itu sehingga kami presentasi di YPT. Dan akhirnya karena YPT tadi sudah menyetujui mengalokasikan 5,4 hektar tanah dan satu menurut saya dorongan luar biasa dibangunkan satu gedung ya, ini yang kita duduk di sini. Gedung A ya Pak ya? Ya, gedung A ini zamannya Ketua YPT Pak Eriko Esairi. Nah, kemudian tiga entitas ini akhirnya kita resmikan menjadi kawasan ekosistem inovasi berkelanjutan dengan nama Bandung Technopark. Nah, artinya perannya sebenarnya kan sudah relatif lengkap. Nah, sehingga dan ini juga lucu. Sehingga waktu itu kami minta dari kementerian, mohon untuk Pak Menteri itu meresmikan. Itu tanggal 12 Januari 2010. Tapi karena satu lain hal, Pak Menteri nggak bisa hadir. Sehingga Pak Dirjen yang datang hanya para. Singkat cerita, akhirnya kita mengerin waktu, Pak Menteri akhirnya bisa di tanggal 19 Januari 2010. Itulah yang kita ambil sebagai hari lahirnya Bandung Technopark. Nah, kemudian dari situ, dari kementerian kita sudah merasa dapat banyak kan, baik dari sisi support tadi, support gedung, support program, support lab gitu ya. Wah, itu sudah berapa puluh miliar dari Kementerian Perindustrian. Nah, sehingga kami waktu itu mengembangkan juga ke Kemenristek. Karena kita sudah di bawah Kementerian Perindustrian, Kemenristek hanya bisa memberikan hibah-hibah program. Jadi bukan hibah pendanaan, bukan, tapi hibah-hibah program. Ya itulah sinerginya. Sehingga kami ya jadilah seperti ini yang dikawal oleh teman-teman ini. Berarti dari pertama kali Bapak presentasi sampai akhirnya berdiri itu cepat banget ya Pak ya? Hanya beberapa bulan dong? Saya kadang juga heran, kalau saya dulu pede sekali. 9 September 2009, terus akhir ya. 2010 ya, kan? 19 Januari 2010. Ya kita waktu itu memang langsung bikin blueprint dan sebagainya. Sampai Pak Menteri sendiri heran, waktu kita menyerahkan blueprintnya Bandung Technopark itu, loh Anda sudah punya blueprint? Sudah Pak Menteri. Gitu. Luar biasa ya, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Oke, jadi tadi cepat sekali. Mungkin karena Bapaknya juga bersemangat sekali dan memang urgent banget gitu ya. Bapak melihat bahwa itu urgent banget. Padahal itu kan tahun 2010, sekarang kita 2023 kan Pak. Dan tell you aja ya visinya untuk menjadi entrepreneurial university dan sekarang jadi entrepreneurial entrepreneurial university baru sekarang gitu. Tapi kalau Bapak berarti kan udah way back gitu loh Pak ya. 13 tahun yang lalu sudah berpikiran bahwa ya harus jadi entrepreneurial university dari inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh kita sendiri gitu kan, sehingga harus ada science park gitu ya Pak ya. Nah, kalau waktu itu kan berarti tapi tahun 2010 itu posisinya masih di Telkom ya Pak ya? Betul, Bandung Technoparknya. Ya, 2012 yang keluar. Ya. 2012. Nah, tadi Bapak udah bilang juga 2012 keluar dulu. Nah, boleh cerita mungkin Pak, kenapa sih harus keluar dulu, terus akhirnya sekarang gabung ya sama Telyu gitu kan Pak ya? Ada di Telyu sekarang gitu. Ya, jadi memang saat itu karena yang menginisiasi itu kebetulan ya kami waktu itu sebagai dekan Fakultas Teknik Elektro gitu kan. Nah, sehingga kami waktu itu tidak mau kalau ini tuh seolah-olah hanya miliknya fakultas gitu ya. Sehingga waktu itu kami juga diskusi sudah dengan pergantian ketua yayasan waktu itu Pak Joni malah menyarankan mending keluar dari kampus supaya nanti lebih gesit dalam menjalin kerjasama, tidak terbentur birokrasi dan sebagainya. Dan ternyata benar, begitu kita keluar dari atau spin off lah dari Telyu, itu kita menjalin kerjasama menurut kami terakselerasi luar biasa gitu waktu itu, karena kita tidak terbentur dengan birokrasi. Nah,
Sehingga waktu itu kita mempunyai partner-partner baik dalam negeri maupun luar negeri. Asosiasi kita gandeng, baik asosiasi yang di luar negeri maupun di dalam negeri. Beberapa asosiasi Bandung Technopark ini ikut melahirkan. Saya bisa sebut Indo-Globit, Indonesian Global IT Association. Itu yang perannya membawa produk-produk Indonesia ke luar negeri, khususnya di benua Eropa. Nah, itu Indo-Globit. Nah, kemudian Asosiasi Science Park Indonesia atau Asosiasi Sains Teknologi Park Indonesia itu dideklarasikan di gedung ini. Iya, di gedung ini. Dua-duanya Indo-Globit sama ASTP itu dideklarasikan di gedung ini gitu. Nah, sehingga dari situ kami merasa wah kayaknya sudah cukuplah kita untuk katakan untuk membranding gitu ya. Sehingga kita membenahi dari dalamnya. Ayo sekarang bagaimana produk-produk kita, kemudian startup kita yang akan kita lahirkan. Nah, itu yang kita sudah mulai berbenah. Nah, tahun 2012 itu kita spin off gitu ya. Itu sampai tahun 2017 gitu ya. Nah, mungkin dari situ yayasan karena sudah pergantian ketua yayasan lagi, mungkin melihat mungkin lebih bagus di dalam Telium mungkin ya, karena kan pandangan pimpinan kan bisa beda-beda. Gitu. Jadi karena ada pergantian kepemimpinan di yayasan, jadi beliau yang menyarankan untuk dimasukin ke Telium lagi gitu ya Pak ya? Masuk ke Telium itu saya sudah bukan sebagai direktur Bandung Technopark. Saya sudah lengser, kemudian baru dimasukkan ke kampus lagi. Nah, pandangannya Bapak dengan masuknya BTP ke Telium, menurut Bapak gimana Pak? Kan tadi Bapak bilang kalau spin off jadi lebih gesit. Nah, kalau sekarang gimana menurut Bapak? Ya, artinya sebenarnya mau di luar mau di dalam itu ada plus minusnya gitu ya. Kalau di dalam mungkin koordinasi dari pimpinan juga lebih mudah mungkin ya, sisi positifnya. Bisa koordinasi dengan BPM, bisa koordinasi dengan fakultas gitu ya. Itu akan lebih ini gitu ya. Hanya masalahnya mungkin positioning supaya juga nanti dia lebih gesit. Bandung Technopark ini lebih gesit yang tadi saya katakan untuk menjalin kerjasama dan sebagainya. Mestinya loh, kalau menurut saya ya ini boleh setuju boleh tidak gitu ya. Mestinya langsung di bawah rektor gitu ya. Bukan di bawah warek, mestinya langsung di bawah rektor. Jadi dua-duanya dapat. Secara koordinasi dengan internal juga mudah gitu ya. Kemudian juga tidak mengurangi kegesitan di dalam operasional Bandung Technopark ini. Jadi tidak terlalu panjang ya Pak betul, ya ininya. Betul. Oke. Nah, Science Technopark menurut Bapak kalau sekarang, apalagi sekarang posisinya sudah ada di dalam universitas ya Pak ya. Menurut Bapak untuk Science Technopark di dalam university itu sendiri seharusnya seperti apa sih Pak? Fungsinya apa? Terus ya. Jadi kalau saya masih tetap apa ya, berpijak pada kaidah mau Science Park, Technopark, Research Park itu sebenarnya sama, Bu. Jadi kita harus ini dulu ya. Nah, terus nanti juga ada nasional Science Technology Park dan sebagainya. Itu hanya istilah di Indonesia. Kalau di internasional itu sebenarnya nggak ada. Mau Science Park, mau Technopark, mau Research Park, itu fungsinya sama. Hanya di Indonesia yang membedakan. Kalau nasional Science Technology Park, itu dibangun untuk nasional. Kemudian kalau Science Park, itu dibangun di level provinsi. Kalau Technopark dibangun di level kabupaten. Itu hanya di Indonesia. Ini sekali lagi tegasnya. Kalau di internasional nggak ada. Itu sama pesannya. Nah, perannya apa? Nah, perannya paling tidak 3 hal. Mengembangkan R&BD, bukan R&D ya, R&BD, Research and Business Development. Jadi mengembangkan riset yang mempunyai nilai-nilai komersial lah gitu ya, nilai-nilai bisnis gitu ya. Itu yang dikembangkan, yang dikawal betul. Nah, kemudian itu yang peran pertama, R&BD. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting, mengembangkan startup company ya, technopreneur gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, pengembangan industrial cluster. Artinya kita menjalin kerjasama dengan industri. Bahkan waktu Bandung Technopark ini kita desain di awal dulu, kita sangat berharap nanti industri-industri multinasional itu masuk di kawasan ini. Itu kalau itu sudah masuk gitu lah, itu ya kita bisa katakan itu berhasil gitu ya. Tapi kalau selama belum ada perusahaan-perusahaan atau industri multinasional masuk di kawasan ini, rasanya ya kita masih harus bekerja keras gitu ya. Betul. Iya. Ya, mari kita bekerja keras bersama ya Pak. Oke, jadi kalau saya tadi ngedengerin ceritanya Bapak tuh sampai
amazed gitu, maksudnya gimana ya? Oh ya, terlarut dalam ceritanya Bapak gitu loh. Apalagi tadi ya tadi kelihatan semangat banget gitu ya Pak, dalam waktu 3 bulan sudah berdiri, terus akhirnya bisa sampai seperti ini gitu loh Pak, dari yang betul-betul belum ada kan gitu ya, baru dari yang nol banget gitu. Nah jadi teman-teman tungguin terus gitu ya, jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan gali lagi lebih dalam mengenai BTP, mengenai bagaimana seharusnya Science Technopark di University gitu ya, dari suhunya BTP gitu ya, dari leluhurnya BTP gitu. Oke, gitu ya. Nah, sekarang Pak kalau boleh cerita, saya kan juga masuk ke BTP baru Pak, jadi juga baru. Nah mungkin bukan cuma saya aja gitu ya Pak ya, jadi mungkin teman-teman yang lain, mahasiswa, dosen, terus staf juga baru tahu gitu ya tentang BTP. Nah tapi saya pengen lebih tahu lebih dalam lagi gitu loh. Sebetulnya yang mirip-mirip BTP gitu Pak, Science Technology Park di Indonesia itu, terutama yang di university ya, banyak nggak Pak? Ya, gini, jadi saya mungkin agak sedikit mundur. Jadi ya alhamdulillah ya, kita Bandung Technopark ini sebagai Technopark di bidang ICT pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Ya. Atau kalau kita bicara seluruh bidang gitu ya, kita kedua. Pertama itu Solo Technopark. Baru kita. Hanya Solo kan di bidang otomotif, mekanika gitu ya. Kalau kita di bidang ICT itu pertama kali. Nah, sejak kita didatengin oleh Pak Presiden ya, tanggal 12 Mei 2015 ya. 12 Januari 2015 ya. Itu langsung perguruan tinggi pada membangun gitu ya. Membangun Technopark. Gitu ya. Ngikutin lah, mungkin bisa saya katakan di situ ya. Karena mereka memang mungkin baru ngeh juga ya bahwa ada gitu, bahwa nah bisa ada di university. Nah itu kita itu waktu itu sampai kampanye loh, apa itu R&BD gitu kan. Kedengaran di telinga kan agak aneh itu. Kalau R&D udah biasa ya, tapi kalau R&BD terus kemudian Technopark, jadi ada yang menafsirkan macam-macam. Technopark itu dikira kawasan teknologi, nanti anak-anak masuk di situ, happy-happyan di situ. Soalnya bukan itu, gitu ya. Ya tadi yang Technopark itu yang tadi kami sebutkan perannya 3 tadi, gitu ya. Nah, sehingga di sini sekarang kalau kita bicara ya, dari sisi inovasi, kemudian entrepreneurship, nah itulah peran dari Bandung Technopark. Sehingga Telyu ini menurut saya sudah on the track. Kalau tadi dikatakan, loh, Renstra-nya atau roadmap-nya Telyu itu kan nanti menjadi Global Entrepreneurial University. Baru tahun 2013. Sebenarnya nggak seperti itu sebenarnya Bu Happy. Karena justru tahun 2007 kita di challenge yayasan itu, kita sebenarnya sudah kita nanti berarti harus menjadi Global Entrepreneurial University. Sehingga kita siapkan. Sehingga begitu 4 kampus itu timet, ya sudah tinggal membuat roadmap-nya dan sudah didukung oleh Bandung Technopark. Jadi perlu kita ingat, kawasan ekosistem inovasi ini dibangun itu dalam rangka mengakselerasi terwujudnya Telkom University ini menjadi Global Entrepreneurial University. Ceritanya seperti itu. Jadi dari dulu juga sudah ada gitu ya. Sudah visinya memang ke situ. Betul. Tapi kemudian step by step-nya gitu ya, 5 tahunannya akhirnya menuju ke situ gitu Pak. Jadi dari awal sudah disiapin ya, harus ada Innovation Park ya, jadi dibuatlah BTP dan seterusnya gitu ya Pak ya. Nah, tapi tadi pertanyaan saya Pak, kalau di Indonesia yang mirip sama kita teknologi park yang ada di university, selain di Telyu ada lagi nggak Pak? Nah, ini pertanyaan menarik. Kebetulan di Telyu ini ada 2 orang dosen sebagai tim fact finding atau bahasa sederhananya asesor Technopark Indonesia. Kebetulan saya dengan Pak Iwan Iwud, itu asesor Technopark Indonesia. Itu ada 11. 2 diantaranya dari Telyu. Nah, kita mengassessment beberapa Technopark di Indonesia itu sekitar 40. Tetapi yang menurut kami ya, yang benar-benar menjalankan 3 peran tadi, ya itu masih sangat minim gitu ya. Tetapi apapun itu kan juga harus kita dorong gitu kan. Mungkin bisa dimulai dari R&BD dulu, nggak apa-apa menurut saya. Gitu. Atau dari startup dulu, nggak apa-apa, enggak. Atau industrinya sudah masuk gitu kan. Nah,
Nah, di kampus-kampus, ya, kalau 40 tadi semua, baik yang diinisiasi oleh kampus maupun diinisiasi oleh pemerintah daerah maupun yang diinisiasi oleh industri, gitu ya. Itu contoh kasus yang sangat bagus. Di Bandung Technopark ini diinisiasi oleh kampus. Kemudian Solo Technopark itu diinisiasi oleh pemerintah daerah. Kemudian Cikarang Technopark itu diinisiasi oleh industri. Jadi berdasarkan kelahirannya itu, siapa yang melahirkan itu sudah ada contohnya. Ya, sudah ada contohnya masing-masing. Nah, itu sekitar 40, Bu. Itu baik dari kampus, dari pemerintah daerah maupun dari industri, gitu ya. Ya, saya bisa sebut kebetulan dalam hal ini kami juga waktu itu ditugaskan oleh Kemenristek untuk mendampingi Teknopark atau calon-calon Teknopark di Indonesia. Lalu saya seperti Teknopark Riau, kemudian LPK ITB, itu, terus kemudian Sumbawa, itu kebetulan saya dapat tugas untuk mendampingi 3 Teknopark itu. Gitu. Jadi ke depannya, apalagi Bapak asesor, berarti tahu informasi ya. Jadi ke depannya akan ada lebih banyak lagi gitu, Pak. Insya Allah seperti itu. Ya, karena memang kebetulan saya dengan Pak Iwan itu juga sebagai pengurus Asosiasi Sains Teknologi Park Indonesia. Nah, jadi dari situ kan ada anggota-anggotanya dan sebagainya. Gitu. Berarti nanti kita harus sekali-kali gathering gitu ya Pak ya, dengan betul, yang lain-lain ya, saling ngobrol, belajar betul, bersama betul, gitu ya Pak ya. Nah, sebagai asesor juga Pak, menurut Bapak kalau BTP ini gimana Pak? Sudah on the right track kah? Apa yang harus kita kejar lagi gitu loh Pak? Apa yang harus kita lakukan agar bisa lebih baik lagi? Ya, sebenarnya tadi sudah saya singgung ya. Artinya kalau dari sisi penguatan atau sumber-sumber teknologi, source of teknologi, kita tidak diragukan. Karena kampus kita kampus besar, ada mungkin insya Allah kalau sudah digabung ada 1.300 peneliti. Ini kan menurut saya source of teknologi yang luar biasa, gitu ya. Nah, hanya masalahnya seperti yang kami katakan, waktu kami merancang, mendesain, menginisiasi kawasan ini, kami berharap nanti ada industri atau perusahaan-perusahaan multinasional yang masuk. Nah, ini yang PR menurut saya. Karena kalau itu sudah masuk, kolaborasinya akan luar biasa. Dia perlu peneliti, kita tinggal sebelahnya ada peneliti. Jadi saya agak melebar sedikit. Itu contoh yang paling bagus itu adalah Lund University, LUND University. Itu berdiri lebih dari 300 tahun yang lalu. Nah, di sebelahnya itu ada Ideon Teknopark. Nah, itu mirip dengan kita sebenarnya. Mirip dengan kita. Itu punya universitinya juga, Pak? Enggak, itu manajemennya beda. Kayak kita dulu. Kayak kita dulu gitu ya. Kita satu kawasan tapi manajemennya berbeda. Tapi apapun itulah ya, itu ya kita mirip itu. Artinya kalau nanti Teknopark ini mengembangkan produk-produk inovasi, source of teknologinya dari mana? Dari kampus. Itu kita ini sangat diuntungkan sebenarnya dengan apa ya? Mau histori, kemudian mau sejarah, mau kondisi real, dibandingkan mohon maaf ya, mungkin dengan perguruan tinggi yang lain, kita ini mendapat karunia yang luar biasa itu. Ya kan? Itu. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita menarik peran ketiga tadi, ya, industrial cluster, gitu ya, menarik industri atau perusahaan mau berkantor di sini, kemudian nanti R&D-nya juga melibatkan Bandung Technopark, Telkom University. Itu akan mengakselerasi itu industri jangkarnya lah, angker industrinya lah. Itu yang mungkin PR-nya Bu Ebi dan teman-teman nih. Ya, tapi tetap perlu arahan nanti kita terus ini Pak. Jadi kalau tadi yang sumber dayanya, inovasinya sudah oke gitu ya Pak ya. Terus masalah inkubasi startupnya juga sudah gitu ya. Jadi yang paling PR banget itu adalah ke industrinya itu tadi ya. Jadi kita juga kemarin-kemarin kan sudah ada industrial gathering sebetulnya Pak ya. Industrial gathering, tapi memang belum sampai yang membuat mereka itu mau berkantor di sini secara ya semi permanen lah gitu ya, sehingga begitu mereka membutuhkan apapun bisa langsung datang ke kita gitu ya. Itu memang PR besar sih ya Pak ya. Nah, menurut Bapak, PR ini kira-kira bisa tercapai nggak oleh kita, dan apa yang dorongan ataupun mungkin dukungan seperti apa dari direktorat lain di luar BTP yang bisa membantu tercapainya itu gitu Pak, menurut Bapak? Ya, ini menarik nih. Lagi-lagi pertanyaan yang menarik ini. Jadi kalau kira-kira bisa atau enggak, menurut saya harus bisa. Karena ini kan mimpi kita bersama. Dan saya sering sampaikan, saya menyitir
menyitir quote-nya AJP Kalam. Mimpi itu bukan yang kita lihat dalam tidur, tapi mimpi itu yang membuat kita tidak bisa tidur. Artinya apa? Kita sekarang mimpi industri-industri masuk di sini. Ya, kita mestinya tidak banyak tidur dong selama ini belum tercapai gitu ya. Nah, itu. Kemudian dukungan apa? Nah, ini menarik. Satu tadi, dukungan kelembagaan tentunya. Ya, mungkin dengan adanya kalau yang tadi saya sampaikan, tadinya Bandung Teknopark itu langsung di bawah rektor supaya Gesi dan sebagainya menjalin kerjasama gitu ya. Nanti direktur Teknoparknya itu suka belanja ke sana, ke luar negeri, jalin kerjasama, meyakinkan industri. Ini loh, kami punya kawasan ekosistem inovasi dengan 1.300 peneliti dari berbagai multidisiplin. Itu menurut saya luar biasa itu, gitu ya. Itu dukungan yang pertama. Kemudian yang kedua, dukungan dari pemerintah. Apapun itu, pemerintah kan regulator. Ya kan? Kita dengan industri itu harus, tapi juga kita jangan melupakan pemerintah. Jadi pemerintah juga harus kita jadikan mitra yang sangat erat karena regulatornya ada di pemerintah. Nah, terus kemudian masyarakat. Jadi minimal itu kan triple helix kan. Triple helix. Dan kita sudah melampaui ini Bu Epi. Kita mungkin sudah quadruple helix bahkan sudah pentahelix gitu kan. Karena kita ada akademisinya, kemudian industrinya walaupun belum industri jangkar, kita ada untuk perusahaan-perusahaan Telkom Group dan sebagainya. Kemudian masyarakat gitu ya, masyarakat itu ada asosiasi, kemudian masyarakat umum dan sebagainya. Kemudian kita ada lembaga funding dan kita alhamdulillah ya, TELU secara umum ini kan kita sekarang sudah mendapatkan hibah yang begitu besar ya dari pemerintah, dari industri dan sebagainya. Nah, kemudian media gitu kan. Nah, di yayasan ini kan mempunyai media, mempunyai radio. Ini mestinya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ini. Ada apa itu? Ada Kilait gitu kan. Nah, ini mestinya sebagai corong untuk TELU atau JPT Group atau bahkan Telkom Group menurut saya. Nah, ini menurut saya akan menarik. Ini paling tidak sudah 5 kan. Kemudian kalau kita lebarkan lagi, lembaga sertifikasi kita punya. Loh, ini kan sekali lagi TELU ini apa yang mendapat suatu apa yang menurut saya karunia yang luar biasa gitu loh. Yang lainnya baru mulai, kita sudah sinerginya mungkin sudah pentahelix, malah lebih kan, mungkin malah 6 aktor inovasi kan. Saya sebut itu semua aktor inovasi, baik dari kampus, baik dari masyarakat, baik dari industri, baik dari pemerintah, baik dari funding dan sebagainya. Dengan pemerintah kita kan sudah sangat dekatnya. Iya. Makanya yang tadi Bapak bilang kan dikasih gedung lah, funding, terus program-program gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan itu ya Pak ya. Ya, dan saya ini perlu kami sampaikan ya, waktu kami mendesain kawasan ini tuh ada 11 gedung. Ada 11 gedung. Ya. Dan peruntukannya beda-beda. Ada gedung utama, gedung exhibition, gedung startup, gedung training dan sebagainya, 11. Dan kita baru mempunyai 4. Ya, 4. Nah, artinya ini tugas besar untuk yang 7 lagi. Ya. Jadi waktu itu kalau kita lihat ini menarik gitu ya. Nanti dikelilingi oleh gedung-gedung, tengahnya ini ada danau, nanti ada tamu-tamu dari industri internasional datang sini. Anda mau kemana? Oh, kami mau melihat inilah inovasi-inovasi. Oke, ayo kita pakai tongkang-tongkang elektrik, kita menuju. Oh, kan menarik itu mestinya. Ya, itu mimpi saya sebenarnya. Mimpi saya. Gitu. Makanya saya ya kurang tidur karena mimpi ini belum terlaksana. Belum terlaksana ya. Kalau gitu sering-sering main ke sini Pak, biar nanti sedikit demi sedikit kita rancang biar tercapai gitu loh Pak. Karena dari 4 ke 11 kan masih kurang 7, masih banyak sekali gitu ya Pak ya. Berarti kalau gitu kan kita harus PDKT sama pemerintahan juga, industri gitu ya. Nah, Bapak mungkin sudah ada channel-channelnya, nanti boleh bisik-bisik ke saya gitu, nanti bisa setidaknya kita dicoba gitu ya Pak, coba untuk dilaksanakan, diwujudkan gitu Pak. Dan perlu kami sampaikan, mumpung ini juga didengar di seluruh kalangan masyarakat ya. Nah, kembali lagi, 5,4 hektar itu kan didedikasikan untuk kawasan ekosistem inovasi berkelanjutan dengan nama Bandung Teknopark. Artinya apa? Kalau nanti suatu saat di sini muncul gedung, misalnya gedung kelas, waduh itu saya nangis itu, saya sedih. Kalau muncul gedung tapi untuk terkait dengan inovasi, startup dan sebagainya monggo. Tetapi kalau nanti untuk peruntukannya beda, nah itu udah menyalahin ide awal kita dulu.
Dan ini yayasan loh yang mendeklarasikan 5,4 hektar untuk Bandung Technopark gitu. Mestinya itu tidak diotak-atik. Gitu tidak ya. diganggu gugat Ya, Jadi mestinya kawasan lindung inovasi gitu loh. Ini dijadikan kawasan lindung inovasi aja. kayak hutan lindung ya. Pokoknya jangan ada yang lain-lain. Ya, mestinya begitu. Hanya untuk inovasi aja gitu mestinya ya. Begitu. Yang 11 gedung itu gitu. Mestinya begitu. Karena tidak setiap kampus memiliki potensi kayak kita. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau gitu kita sampai ke pertanyaan terakhir, Pak. Walaupun maksudnya sebetulnya sih pengennya terus gitu ya, Pak ya, sampai malam pun misalnya gitu ya, tapi kan terbatas Pak waktunya. Jadi pertanyaan terakhir aja deh Pak, menurut Bapak atau dari Bapak kan tadi bilang ya, kalau saya punya mimpi itu malah nggak bisa tidur gitu. Nah, apa mimpi Bapak yang menurut Bapak harus seperti inilah gitu loh, BTP gitu. Terutama kan Bapak tuh yang memang dari awal, dari nol sekali gitu loh Pak. Kita yang ada di sini, yang sekarang sedang ada di manajemen BTP gitu kan perlu tahu juga mimpi Bapak tuh seperti apa gitu untuk BTP. Ya, itu tadi. Jadi gini, tadi kembali lagi ke peran ya. Tiga peran. Saya ulangin ya, R&BD, kemudian pengembangan startup company, dan pengembangan industrial cluster. Nah, R&BD oke lah, kita tidak perlu khawatir lah ya, karena kita ada source of technology yang luar biasa. Kemudian pengembangan startup company. Nah ini juga kita harus hati-hati. Jadi tell you sendiri atau kami dulu ya dalam merencanakan kampus ini mau seperti apa, itu kan Global Entrepreneurial University. Bukan sekedar kita menghasilkan entrepreneurship. Ini agak berbeda loh. Entrepreneurship dengan entrepreneurial itu berbeda. Kalau entrepreneurship, ya kita menyiapkan lulusan-lulusan kita nanti jadi entrepreneur atau technopreneur. Selesai. Dengan apa? Kita siapkan kurikulumnya, kemudian kita bangun fasilitas-fasilitas yang mendukung. Nanti, oh iya, kita ukur. Sekarang alumni tahun berapa ini? Oh, jadi entrepreneur. Selesai. Tapi entrepreneurial berbeda. Entrepreneurial itu tadi hanya sebagian dari entrepreneurial. Entrepreneurial itu lebih besar lagi, sehingga kita mengembangkan inovasi gitu ya, nanti dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa menyelesaikan problem-problem di masyarakat, baik nasional maupun internasional. Nah, artinya kan tingkatannya lebih tinggi gitu ya. Nah, terkait ke sana, kita juga harus ingat gitu ya, dalam mengembangkan tadi startup company, ini juga harus kita maintain dengan baik. Jangan sampai nanti kita sudah inkubasi sekian tahun, begitu dia sudah katakan lulus, quote and quote lulus, gitu ya, izin kita keluar, nggak ada, mohon maaf ini, nggak ada take and give-nya, gitu kan lucu juga ya. Kita hanya dapat 4M, makasih, bukan itu kan tujuannya kan. Tapi startup ini nanti kita persiapkan supaya dia jadi middle industry atau middle perusahaan, kemudian bahkan mungkin perusahaan besar. Nah, sehingga nanti ada dong take and give-nya. Misalnya apa? Skemanya terserah, bisa macam-macam. Misalnya penyertaan saham atau apa dan sebagainya. Yang mana itu bisa meningkatkan non-tuition fee di kita. Kita kadang-kadang saya berandai-andai atau mimpi lah tadi yang saya sampaikan mimpi ya. Kalau Bandung Technopark ini mempunyai 100 startup yang nanti bisa masuk ke middle industry atau middle company. Nah, misalnya terus omsetnya katakanlah 1 miliar. 100 miliar, 10%-nya misalnya saham dari kita, udah berapa? Nah, mimpi seperti itu. Itu yang peran kedua. Peran ketiga yang tadi sudah kami sampaikan. Angker industri harus masuk di sini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, itu harus menjadi mimpinya seluruh karyawan Bandung Technopark. Iya. Oke, jadi nggak jauh-jauh dari itu ya, maksudnya tetap 3 itu saja. Tetap 3 itu aja udah luar biasa tuh. Gitu ya. Betul. Jadi kalau inkubasi startup sedang dijalankan. Mudah-mudahan bisa sampai yang tadi Bapak bilang ya, ketika lulus mahasiswanya itu bisa jadi middle company lah setidaknya. Terus yang research and business development, ya insya Allah itu juga bisa diterusin. Jadi berarti kalau gitu yang menurut saya masih agak berat itu berarti yang industrial anchor yang di sini gitu ya Pak ya. Sama startup dulu. Startup itu harus kita menjadi middle company atau bahkan perusahaan besar gitu ya. Dan kita jangan mengandalkan mahasiswa. Mahasiswa itu hanya kita libatkan, tapi tetap peneliti kita, dosen-dosen kita mestinya yang incas di situ. Masalah datang dari industri. Itu waduh, indah sekali itu. Ada industri multinasional datang, saya punya masalah ini, bisa nggak menyelesaikan ini? Wah, langsung kita
udah langsung di sini aja gitu ya, Betul. ngobrolnya tuh di sini aja, Betul. datang ke sini ada penelitinya, terus nanti ada startupnya juga yang bisa mewujudkan inovasi itu untuk menyelesaikan masalah dari industri gitu ya. Kalau Pak perlu ya. regulasi, ada pemerintahnya. Nah, itu yang harus kita Ya. gandeng. Itu udah, wah itu indah sekali itu. Sekali ya. Baru kita bisa bangun gitu kan. Bangun. Kan tadi masih mimpi kan, Mimpinya baru bangun. sudah tercapai. Sudah Jadi tercapai. boleh bangun Boleh sekarang. bangun. Oke, baiklah. Ada kata-kata penutupan terakhir mungkin, Pak? Saya tidak jauh-jauh ya. Ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman juga ya. Yang ini quote benar-benar dari saya ya. Sejarah itu bukan tercipta dengan sendirinya, tapi sejarah itu harus diciptakan. Ya, kalau kita mau mengukir sejarah Bandung Technopark ini mau kemana, itu kan kita. Dan itu harus kita ciptakan. Tidak kita menunggu ya. Betul. Jadi bergerak, kerja gitu iya. ya. Jadi yang tadi 3 bulan aja udah langsung terjadi gitu ya. Bismillah, mudah-mudahan nanti ada bisa seperti itu lagi gitu ya. Jangan cuman berhenti di Pajanggung aja gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Sama-sama, Bu Ebi. Gitu. Ya, jadi teman-teman segitu dulu aja episode kali ini gitu ya Pak ya. Terima kasih sudah menyimak BTP Talk Podcast dari awal sampai akhir gitu. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau ingin mengetahui lebih banyak tentang Bandung Technopark, bisa nanti ke websitenya aja ya, btp.telkomuniversity.ac.id gitu. Nanti juga ada di layar TV-nya gitu ya. Gitu aja teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.